Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Asisten rumah tangga keluarga Verdi Sambo, Susi menjadi saksi bagi sidang pembuktian Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Susi memeluk erat Putri dan mencium tangan Verdi Sambo saat memasuki ruang sidang. Asisten rumah tangga Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, Susi, langsung melepaskan pelukan pada istri Sambo setibanya di ruang sidang. Pelukan erat Susi dibalas Putri Chandrawati. Susi menjadi saksi kasus pembunuhan Yosua bagi terdakwa Verdi Sambo dan Putri di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Susi lalu menghampiri Verdi Sambo dan mencium tangan Sambo. Sambo membalas dengan menepuk bahu Susi. Pakar hukum pidana Jamin Ginting menyatakan sikap Susi kepada Sambo dan Putri membuktikan masih adanya relasi kuasa. Sebenarnya kalau kita PH, itu hal seperti ini harus dihindari. Ya. Nggak boleh. Karena saksi itu kan bukan untuk pembelaan terdakwa dihadirkan di sini. Saksi itu dihadirkan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana. Jadi kalau dia sudah ada relasi kuasa seperti ini dan hakim melihat secara gestur ya dalam konteks seperti tadi dan relasi seperti ini, hakim sudah menilai wah ini masih dalam relasi kuasa begitu, karena dia terlepas dari kalau dia bilang oh dia kangen atau rindu kepada majikannya, itu nanti setelah persidangan selesai baru, ini persidangan kan belum mulai. Kedekatan keluarga Verdi Sambo dengan asisten rumah tangga serta para ajudan juga disampaikan dalam kesaksian ajudan Verdi Sambo, Deden Miftahul Haq, dalam sidang hari ini. Deden menyatakan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati pernah menyuapi kue para ajudan dan asisten saat perayaan ulang tahun pernikahan Sambo di Magelang. Kue sama tumpeng disuapin satu persatu yang mulia. Satu persatu. Siap. Oh, semuanya disuapin. Siap yang mulia, semuanya. Siapa disuapin. yang menyuapin? Untuk kue itu Bapak yang mulia. Oh, Bapak menyuapin ke para ajudan. Siap. Siapa yang pertama? Yang pertama itu kalau tidak salah Bang Riki yang mulia. Siapa? Riki. Siap. Terus yang kedua? Terus saya lupa yang mulia. Yang pertama itu pasti senior yang mulia. Oke. Siap. Kalau urutannya saya tidak ingat. Yang ketiga? Saya tidak ingat juga. Terus saudara yang keberapa? Kalau tidak salah saya terakhir kalau yang mulia. Atau saudara nggak disuapin? Saya disuapin yang mulia. Saudara disuapin. Siap. Itu Bapak menyuapin kue. Siap. Saudara Verdi Sambo nyuapin kue. Siap. Dan kalau saudara Putri Chandrawati? Itu nasi tumpeng yang mulia. Nasi tumpeng. Siap. Terus? Sudah yang mulia semuanya. Siapa yang disuapin? Semuanya Pak, para ajudan. Semuanya. Siap. Berarti kan ada 8. Tentunya dimulai dari saudara Verdi Sambo dulu selaku suami. Siap, betul. Kemudian yang kedua? Ibu yang mulia bergantian sepertinya. Iya, siapa? Masih ingat nggak? Saya tidak ingat. Sudah tidak ingat. Siap. Oke. Artinya terdakwa mereka berdua menyuapi masing-masing ajudan dan ART yang ada di rumah. Betul yang mulia. Suasananya penuh dengan kekeluargaan. Betul. Ya. Betul. Itu. Sidang pembuktian terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menghadirkan 10 saksi, yakni asisten rumah tangga, ajudan, sopir keluarga Sambo, dan petugas keamanan. Tim Liputan, Kompas TV. Oke, terus saudara diperintahkan Verdi Sambo untuk menyampaikan. Sikap asisten rumah tangga keluarga Verdi Sambo jadi sorotan setelah memeluk erat Putri Chandrawati di ruang sidang. Lalu apa makna ekspresi orang-orang dekat Sambo dan Putri yang bersaksi untuk majikannya yang menjadi terdakwa di kasus pembunuhan Yosua? Kita bahas bersama pakar mikro ekspresi Kirdi Putra. Selamat malam Pak Kirdi. Selamat malam Mbak Friska. Yang menarik dibahas di sidang ini bukan hanya pembuktian unsur pidananya, tapi juga ekspresi yang ada di ruang sidang. Saya mau tanya soal asisten rumah tangga Sambo, Susi ini memeluk Putri, dibalas oleh pelukan erat Putri. Itu kalau Anda lihat dari mulai ini spontan atau ada makna lainnya?
Jadi kalau misalnya kita lihat spontan apa enggak gitu ya, ini menarik karena pertanyaannya adalah orang-orang yang di depan ini tahu loh bahwa kuasa relasi kuasa ini sebetulnya harus dihindari dan sebagainya. Tapi kenapa tetap dipertontonkan? Betul. Kita masuk dari yang besar ke kecil dulu deh, gitu ya. Kalau tetap dipertontonkan, sehingga menimbulkan sebuah analisa bahwa ada dua nih, bahwa memang ya spontan aja Susinya datang gitu ya. Tapi ada yang nggak boleh dihilangkan yang kedua, bahwa ini ada show of force atau semacamnya, apa nih maksudnya, gitu ya. Menampilkan apa ke orang lain bahwa kami kuat loh, gitu. Misalnya bisa jadi seperti itu, tapi ini kan opini jadinya. Nah, tetapi kalau kita tarik lagi lebih kecil lagi, masuk ke dalam sekarang. Ketika Putri Chandrawati memeluk Susi, itu tangan sama-sama di punggung, dan kalau kita tahu bahwa itu pelukan yang cukup erat, gitu, artinya ada kedekatan dan ditampilkan dengan sangat baik. Tapi yang serunya adalah ketika lepas pelukan itu, tangannya Bu PC, tangannya Bu Putri Chandrawati itu masih kebawa sedikit, artinya tanda petik kayak belum mau melepaskan. Oke, seperti yang ditampilkan di layar sekarang ya tadi ya. Kedekatan mereka. Betul, kedekatan mereka ini luar biasa, dan ini nggak salah bahwa mereka bisa jadi ingin mempertontonkan bahwa mereka memanusiakan anak buahnya, memanusiakan katakanlah ajudan, ART, sopir gitu. Nah, ini bisa jadi bagian dari sebuah skenario bahwa apa yang dilakukan, tanda petik yang dituduhkan kepada Brigadir Yosua, itu adalah sesuatu yang memang tanda petik kurang ajar, kayak kacang lupa kulitnya. Ini indirect message-nya bisa seperti itu. Karena begitu cium tangan sama Pak FS, kemudian ada tepukan bahu segala macam. Yang ini kalau misalnya orang yang canggung, orang yang nggak biasa, tepukannya kelihatan. Ini enggak, ini biasa aja, begitu ya. Saat Sambo juga menepuk bahu Susi begitu, menepuk tangan Susi setelah dicium tangannya oleh Susi ya. Iya. Jadi bisakah kita yang kalau kita simpulkan, apakah memang ini bisa jadi sengaja ditampilkan ke publik begitu untuk memperlihatkan bahwa selama ini relasi antara Sambo, Putri, ajudan dan ART bahkan sangat baik? Kan gini, tadi penjelasan tadi Pak Mansur tadi buat saya, bukan Pak Mansur ya, tadi yang sebelumnya, itu buat saya bagus sekali gitu. Relasi kuasa itu memang bisa, ini bukan bagian bahwa seorang saksi untuk menguntungkan salah satu pihak, enggak, tapi untuk membuat terang sebuah kasus. Nah, kalau relasi kuasa itu masih ditampilkan dengan terang benderang seperti ini, seolah-olah ini adalah sebuah pameran kejadian, buat saya nggak masuk akal. Kalau tidak punya sebuah target tertentu, karena orang-orang yang di depan sih termasuk FS sendiri itu ngerti hukum banget loh. Penegak hukum bahkan ya, tidak hanya mengerti hukum. Nah, jadi kan mereka bisa salaman biasa, udah terus duduk, nanti di belakang mau peluk-pelukan, mau uyel-uyelan rambut, terserah gitu. Tapi ini kan tidak. Jadi sangat wajar buat kita kemudian muncul sebuah pemikiran bahwa oke, arahnya kemana nih? Ya mau nunjukin bahwa mereka dekat, sehingga apa yang dilakukan J itu tanda petik jadinya sangat keterlaluan, kayak kacang lupa kulit, dan kemudian jadi membuat emosi itu meletup dengan tanpa tertahan. Jadi bisa jadi, kita katakan bisa jadi ini masih satu rangkaian untuk menggambarkan cerita skenario yang dibangun Sambo dan Putri terkait dengan kejadian itu, tidak bisa dilepaskan begitu ya? Analisanya bisa seperti itu. Oke, termasuk tadi juga yang dipertanyakan di persidangan, ada suap-suapan kue begitu ya antara majikan ke asisten rumah tangga dan ajudannya. Ini yang ingin digambarkan juga sama soal kedekatan tadi, suasana bahkan itu sebelum Yosua, beberapa hari sebelum Yosua dibunuh begitu, 2 hari tepatnya. Iya, jadi istilahnya bisa jadi tanda petik yang ingin disampaikan. Suap-suapan kue itu kan meletakkan FS itu seolah-olah saat itu sejajar dengan para ajudan. Konsepnya bukan, kita nggak bicara feodal, konsepnya adalah egaliter. Ya, nah kalau egaliter atau kesejajaran ini artinya adalah bahwa mereka diperlakukan biasa, diperlakukan baik, diperlakukan seperti manusia, dan itu menurut saya sangat sah-sah saja dan bisa jadi benar. Yang jadi pertanyaan adalah kemudian kenapa cerita itu perlu diangkat ke atas permukaan sementara ada sebuah cerita lain yang harus dibuat terang.
gitu. Kan pertanyaannya ke arah situ. Jadi wajar orang berpikiran seperti itu. Mau diarahin kemana sih dengan kedekatan-kedekatan ini? Jadi kalau apa yang dilakukan Brigadir Joshua dipersangkakan atau dituduhkan dilakukan oleh Brigadir Joshua ini, jadi istilahnya udah diperlakukan baik, kok kurang ajar. Jadi orang bisa tanda petik opini publik bisa jadi berpikir, wah ini keterlaluan nih, gitu loh. Oke, jadi ada opini yang ingin dibangun bisa jadi, apalagi ini sidangnya terbuka untuk umum, begitu ya? Betul. Nah, bicara soal tadi pertanyaan hakim soal kedekatan Putri dan Sambo dengan ajudannya, ada yang menarik. Putri sempat tertawa saat ditanya apakah ikut disuapi juga begitu. Anda melihat makna tawa Putri ini seperti apa dari segi mikroekspresi? Jadi buat saya Putri ini sedang mengingat sebuah kejadian, sebuah peristiwa, di mana peristiwa itu membuat dia tertawa karena bisa jadi bukan masalah suap-suapannya itu langsung, tetapi ada sebuah kejadian lain yang membuat dia tertawa. Sekali lagi saya garis bawahi, bisa jadi memang mereka diperlakukan seperti itu. Ya, bukan berarti kemudian FS menjadi seorang terdakwa dia menjadi bukan manusia gitu yang kejam setiap saat itu. Enggak. Orang yang paling baik sekalipun dalam sehari-hari itu bisa melakukan tanda petik apakah kekhilafan, kesalahan, melakukan sesuatu tanpa harus ada sebuah skenario semacam itu misalnya, ada cerita lain misalnya. Iya, ada cerita lain yang ingin diangkat begitu ya di persidangan. Ada beberapa scene kejadian kita katakan, mana yang perlu diangkat, mana yang tidak, itulah yang saat ini coba dipertontonkan dari sisi terdakwa. Kurang lebih seperti itu yang terlihat buat saya, karena terlalu terang benderang untuk tidak ke arah yang nyambungnya gitu loh. Ya, termasuk kalau Anda lihat bagaimana ekspresi hingga arah pandangan saksi pada saat menjawab pertanyaan hakim itu juga banyak melihat ke arah terdakwa sesekali, terdakwa pun juga banyak mengangguk begitu Ferdi Sambo saat asisten rumah tangga maupun ajudannya memberikan kesaksian. Ini yang saya sebut sebagai conforming gesture. Conforming gesture itu apa? Kalau saya misalnya ditanya oleh seseorang di depan saya, dan kemudian saya menjawab, dan kemudian tiba-tiba saya merasa ragu jawaban saya, bener nggak nih? Saya akan tanda petik ya, melakukan bahasa tubuh mengkonfirmasi misalnya di handphone saya gitu, saya dapat informasinya, maka saya akan entah nggak langsung buka handphone, tapi saya akan menengok handphone saya, megang handphone saya sebentar, kemudian meneruskan cuman untuk meyakinkan diri saya bahwa saya memang benar informasinya, atau melihat seseorang, atau melihat ke sesuatu yang membuat saya pede dan ingat lagi. Itu wajar, itu manusia banyak sekali yang melakukan itu. Jadi dengan melakukan conforming gesture ke arah terdakwa, jadi pertanyaannya kok konfirmasinya ke arah sana ya, gitu loh. Bisa jadi dua. Satu, bahwa memang kejadian itu kayak seolah-olah bahasa tidak terkeluar dari mulutnya gini. Kan gitu ya Pak, waktu itu ya Pak ya. Gitu, istilahnya gitu. Oke, jadi kayak meminta persetujuan begitu ya. Konfirmasi seperti yang dilakukan sehari-hari, tapi dibawa ke ruang sidang. Nah, analisa yang kedua, ini cepat aja, analisa yang kedua adalah bahwa ini ada sebuah skenario yang tanda petik sudah disepakati bersama, tapi ini kan jadinya berprasangka gitu. Tapi ini kan opini. Nah, yang mana yang akhirnya benar itu pengadilan yang harus menggali. Dan keyakinan hakim lah yang nanti menentukan begitu ya. Termasuk kalau bisa yang juga tidak luput dari perhatian, Sambo ini meminta maaf kepada ajudan, terlihat bahkan sedikit menangis. Minggu lalu juga Putri sempat terlihat menangis saat meminta maaf bertemu orang tua Yosua. Apa yang Anda lihat dari ekspresi tangis kedua terdakwa utama ini? Kita bicara bahwa kalau bicara gini, seseorang itu menangis kan cuma dua, tangisan palsu, fake tears, atau misalnya kita bicara real tears, real sadness di sini. Kalau kita bicara bahwa mereka menangis, saya yakin bahwa mereka menangis beneran. Ya, dari ekspresinya yang saya sudah lakukan berkali-kali itu, saya lihat analisa saya adalah ini tangis beneran, ini benar. Gitu. Tetapi tangis beneran itu ada dua yang jadi pertanyaan, sebabnya kenapa? Dan kemudian bisa jadi nangis sedih karena saat itu doang. Gitu loh. Nah, Sambo itu karena melihat istrinya nangisnya, bukan karena lainnya. Benar tangisnya, tapi karena apanya itu. Dan ini bagian dari kesaksian di persidangan, masih menarik juga untuk kita lihat bagaimana saksi fakta lainnya, termasuk mikroekspresinya di dalam ruang sidang. Terima kasih Bung Kirdi telah bergabung di Sapa Indonesia Malam atas ulasan Anda. Terima kasih.
Berikutnya saudara, yang juga jadi perhatian, polisi telah menetapkan 2 pemeran video asusila kebaya merah jadi tersangka. Polisi menyebut video itu dibuat atas pemesanan seseorang. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Saat kehamilan, asupan air mineral sangat penting. Harus terjamin kualitasnya. Untuk itu, kita pilih Le Mineral.